Bravo Kejagung berhasil tahan Surya Darmadi, anak emas SBY, buron mega korupsi 78 triliun rupiah. Yusuf Dumdum baru di era Jokowi, bandit kelas kakap dibuat menyerahkan diri. Atas nama tersangka SD. Sebelumnya, SD ini 2 minggu yang lalu telah berkirim surat pada kami dalam rangka untuk menyerahkan diri. Tim kami melakukan penjemputan atas nama tersangka SD. Dan hari ini kami sedang melakukan pemeriksaan. Kami akan melakukan penahanan untuk 20 hari. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Ini adalah nilai total kerugian negara terbesar sepanjang sejarah. Pada akhirnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak SBY karena 10 tahun Anda berkuasa sudah bisa menghasilkan sebuah partai Demokrat yang luar biasa, yang sampai sekarang bisa membuat sistem korupsi legal dan aman dari KPK. Dengan format dugaan korupsi yang 78 triliun ini nampaknya Surya Darmadi agak geri juga gitu, agak retak juga. Karena mungkin nilainya aja dia tidak sampai di situ, asetnya dia gitu. Artinya yang dimiliki entah uang, entah rumah, entah saham dan lain sebagainya tidak senilai itu gitu. Kabarannya itu mungkin sehingga dia pulang. Tapi bahwa Kejaksaan Agung dan auditor itu merumuskan 78 triliun itu bisa aja dibuat begitu karena memang diduga ini adalah perkebunan yang ilegal. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali menyoroti tertangkapnya buron korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group, yaitu Surya Darmadi, tersangka kasus mega korupsi lahan perkebunan sawit yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya pada Senin 15 Agustus 2022. Ia melalui akun Twitternya menyindir barisan Katun dengan menunjukkan data bahwa di era Jokowi, bandit kelas kakap 78 triliun rupiah yang jadi buron KPK dan Kejagung sejak tahun 2019 menyerahkan diri dan langsung ditangkap oleh Kejagung. Ia juga menegaskan bahwa baru di era Jokowi lah bandit kelas kakap dibuat menyerahkan diri. Padahal di era SBY berkuasa, Surya Darmadi justru menjadi anak emasnya yang dipelihara. Sementara sebelumnya melansir dari nasional.com, pas.com, bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung RI tengah menahan buron kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi selama 20 hari ke depan. Penahanan itu dilakukan setelah tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Adapun Surya Darmadi di Indonesia pada sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai informasi, kuasa hukum Surya Darmadi Junifer Gersang menyatakan kliennya akan ke Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2022. Guna memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Junifer mengatakan kedatangan Surya Darmadi merupakan bentuk itikat baik bos perusahaan sawit itu atas kasus hukum yang menjeratnya. Selain itu, sebelumnya Surya Darmadi emang menjadi buron 2 lembaga hukum Taliban tersebut masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak tahun 2019. Ia terseret kasus dugaan suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau dan Kementerian Perhutanan. Perkara ini turut menjerat mantan Gubernur Riau saat itu yaitu Anas Moamun ke penjara. Padahal awal Agustus lalu Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Negara diduga mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPU
Kasakusuk pengusaha sawit dengan pejabat memang sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung bertahun-tahun. Siapa yang hanya salah satu dari puluhan konglomerat pemain mafia lahan perkebunan sawit yang sedang apes. Jokowi berkuasa dan yang lebih ngenesnya, konspirasi gelap dinasti Cikeas yang menggurita dibabat habis oleh Jokowi. Tentu setelah lelah main kucing-kucingan, si anak emas SBY ini akhirnya menyerahkan diri dan langsung ditangkap Kejagung. Jokowi yang lihai dengan strategi jitunya sudah tahu gerakan bandit mafia dan kongsi-kongsi gelap di baliknya. Sekali tebar umpan, langsung lahap. Kena tangkap, sekaligus menamparmu. Gamelan dinasti Cikeas, saya rasa repot lagi. Tidur tidak nyenyak, makan tidak kenyang, atau bahkan sedang paranoid karena kedoknya satu persatu dibongkar Jokowi. Ya, pastinya Jokowi belajar bahwa untuk memenangkan pertandingan butuh kesabaran yang panjang. Dan nyatanya, nafas panjang Jokowi berhasil membuat Caplin, SBY, kepanasan. Siapa yang bernasib sial, itu akhirnya harus dipanggil oleh kepolisian untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Riau dan Kalimantan. Korupsi gila-gilaan membuat si anak emas SBY dan para kolega dinasti Cikeas dikirim Jokowi masuk bui. Gimana, pedas kagak cara jitu Jokowi? Tangkap bandit-bandit siluman. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad alias Yusuf Dumdum kembali menyoroti tertangkapnya buron korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group, yaitu Surya Darmadi, tersangka kasus mega korupsi lahan perkebunan sawit yang merugikan negara 78 triliun rupiah. Hal itu ia sampaikan melalui akun Twitternya pada Senin 15 Agustus 2022. Ia melalui akun Twitternya menyindir barisan Katun dengan menunjukkan data bahwa di era Jokowi, bandit kelas kakap 78 triliun rupiah yang jadi buron KPK dan Kejagung sejak tahun 2019 menyerahkan diri dan langsung ditangkap oleh Kejagung. Ia juga menegaskan bahwa baru di era Jokowi lah bandit kelas kakap dibuat menyerahkan diri. Padahal di era SBY berkuasa, Surya Darmadi justru menjadi anak emasnya yang dipelihara. Sementara sebelumnya melansir dari nasional.com, pas.com, bahwa Kejaksaan Agung atau Kejagung RI tengah menahan buron kasus korupsi sekaligus bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, selama 20 hari ke depan. Penahanan itu dilakukan setelah tim Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Adapun Surya Darmadi di Indonesia pada sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebagai informasi, kuasa hukum Surya Darmadi Junifer Gersang menyatakan kliennya akan ke Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2022. Guna memenuhi panggilan Kejaksaan Agung, Junifer mengatakan kedatangan Surya Darmadi merupakan bentuk itikat baik bos perusahaan sawit itu atas kasus hukum yang menjeratnya. Selain itu, sebelumnya Surya Darmadi emang menjadi buron dua lembaga hukum Taliban tersebut masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO KPK sejak tahun 2019. Ia terseret kasus dugaan suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau dan Kementerian Perhutanan. Perkara ini turut menjerat mantan Gubernur Riau saat itu yaitu Anas Muamun ke penjara. Padahal awal Agustus lalu Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di Riau. Negara diduga mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPU. Kasakusuk pengusaha sawit dengan pejabat memang sudah menjadi rahasia umum yang berlangsung bertahun-tahun. Siapa yang hanya salah satu dari puluhan konglomerat pemain mafia lahan perkebunan sawit yang sedang apes. Jokowi berkuasa dan yang lebih ngenesnya, konspirasi gelap dinasti Cikeas yang menggurita dibabat habis oleh Jokowi. Tentu setelah lelah main kucing-kucingan, si anak emas SBY ini akhirnya menyerahkan diri dan langsung ditangkap Kejagung. Jokowi yang lihai dengan strategi jitunya sudah tahu gerakan bandit mafia dan kongsi-kongsi gelap di baliknya. Sekali tebar umpan, langsung lahap. Kena tangkap, sekaligus menamparmu. Gamelan dinasti Cikeas, saya rasa repot lagi. Indonesia.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.